tidak terlalu banyak ya. Jadi teman-teman harus bisa bekerja dengan lebih efektif, efisien juga di situ. Jika ketentuan A sampai J, nih dari A sampai J tidak dipenuhi, maka mahasiswa harus melakukan penjadwalan ulang kecuali ada catatan kesepakatan dari seluruh penguji. Jadi misal ada dosen pembimbing dan ketua pengujinya itu tidak layak untuk maju ke sidang sidang KTI, karya tulis ilmiah tugas akhir, maka harus dijadwalkan ulang atau ada catatan kesepakatan. Jadi nanti pilihannya ada dua, bisa ngulang, bisa lanjut, atau dengan catatan itu tadi. Teman-teman juga harus menyelesaikan perbaikan, menyelesaikan perbaikan dari hasil sidang KTI kepada dosen pembimbing dilanjutkan oleh seluruh penguji hingga mendapatkan persetujuan oleh tim penguji. Lalu yang terakhir, melakukan penjilitan laporan KTI. Jadi urutannya seperti itu ya. Nah, ini terakhir. Ini pergantian. Pergantian ini misal ada dosen yang berhalangan atau mengundurkan diri sebagai eh, dosen pembimbing. Ada Pak, ada. Kemarin di zaman saya itu ada satu orang. Ya, kakak tingkat kalian juga. Mungkin kalian juga kenal sih sebenarnya. Oke. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan lagi adalah bagian ini. KTI kali ini kan sifatnya adalah studi kasus. Eh, saya tidak ingin studi kasus ini kalian plek ketiplek cuma ganti pasien saja. Saya pengen ada keterbaruan. Jadi tidak boleh nih. Ini kalau yang fabrikasi ini dia udah parah ya, bisa mengarang, mempercantik data. Jadi manipulatif sebenarnya kalau yang fabrikasi. Saya tidak mau ada hal demikian. Nih, memalsukan juga ya manipulatif tadi ya. Dan yang terakhir plagiat. Jadi nanti KTI ini sebelum teman-teman ujian sidang atau sebelum kalian jilid, teman-teman nanti ada namanya uji Turnitin ya. Uji Turnitin itu uji untuk mengukur similaritas dari hasil penelitian teman-teman. Nanti sudah saya tulis di sini ya. Oke, lanjut. Ini sistematika penulisannya ya. Dari halaman sampul depan, lembar logo, halaman judul dan lain-lain bla 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 bla. Nanti ada contohnya ya. Contohnya ada di bawah. Lalu ini ngikutin aja pokoknya teman-temannya ya. Metodenya, desainnya bagaimana, subjeknya bagaimana, fokusnya seperti apa dan segala macam. Ini teman-teman sebenarnya bisa aja kok nanti melihat di contoh kakak tingkat kalian. Nah, ini adalah gambaran dari alur ringkasan yang saya buat untuk karya tulis ilmiah dimulai dari konsul perdana ini ya. Setelah sosialisasi ini, saya berharap teman-teman semua melakukan konsultasi perdana kepada dosen pembimbing ya. Hmm. Oke. Lalu pelaksanaan karya tulis ilmiah, kalau sudah dapat rancangan, kalau sudah dapat ACC dari dosen pembimbing, nanti bisa aja langsung berdiskusi kapan bisa melakukan penyusunan karya tulis ilmiah. Utamanya kalau bisa bab satu, bab 2, bab 3 dulu. Bab 4, bab 5 nanti waktu praktek, misalkan seperti itu. Ya menyesuaikan dengan di lapangan lah. Jangan sampai kalian melakukan studi apa ini kan KTI ini itu bergabung dengan praktek kesehatan otak ya. Jadi saya sarankan adalah teman-teman harus punya beberapa tipe kasus agar teman-teman nanti bisa memudahkan nih bab satu, bab 2, bab 3-nya disusun sehingga kalau nanti sudah ada di rumah sakit atau di lahan praktek, teman-teman tinggal mencari pasiennya sambil terus berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Kira-kira layak apa tidak untuk eh, dijadikan bahan utama untuk karya tulis ilmiah. Jangan sampai kalian tidak konsultasi ya. Nah, yang ketiga
Kalau sudah pelaksanaan karya tulis ilmiah, teman-teman nanti konsultasi dan persetujuan pembimbing, setuju apa enggak, kayak gitu. Hasil yang didapat itu disetujui apa tidak, kayak gitu. Kalau sudah lengkap dan segala macam, nanti bisa masuk ke dalam tahap konfirmasi ujian. Jadi kalau sudah selesai, teman-teman harus membuat dan memenuhi Belum Kak? seluruh administrasi dan persetujuan penguji karya tulis ilmiah. Jadi kalau mau ujian intinya syarat-syarat administrasinya nanti tanya aja sama Pak Ari ya. Apa aja mulai dari surat nilai, berita acara, lembar penilaian, eh apa draft-draft hasil KTI teman-teman itu harus sudah terlampir di situ ya. Dan yang paling penting juga adalah lembar persetujuan penguji KTI. Lalu kalau sudah konfirmasi jadwal dan segala macam nanti bisa ini nih. Nah, tahap administrasi ya seperti mendaftarkan dan segala macam. Nanti ada formnya ya, nanti ada formnya. Ini ada formnya. Oke. Lanjut sidang KTI administrasi untuk KTI-nya dikumpulkan oleh mahasiswa. H-1 maksimal penyerahan seluruh berkas itu harus sudah selesai. Maksudnya apa, Pak? Jadi teman-teman tidak boleh menyerahkan draft, menyerahkan lembar penilaian dan segala macam itu di hari yang sama dengan teman-teman ujian, kecuali ada izin atau ada komunikasi antara seluruh pengujinya setuju ya, entah secara perorangan, misalkan pengujinya kayak Bu Wadir misalkan atau Bapak Wadir lagi di Jakarta dinas. Teman-teman bisa aja ngirimkan yang sovelnya dulu. Nanti saat ujian itu menggunakan yang hard paper. Yang penting teman-teman tuh bisa berkomunikasi dengan baik dan juga bisa apa ya, menjamin lah kualitas dari naskah teman-teman ini jangan sampai antara yang kalian kirim dengan yang kalian apa serahkan ke pihak penguji itu berbeda kayak gitu. Misal yang dikirim itu ternyata versi yang paling bagus, ternyata yang ke print malah versi yang masih banyak salah-salahnya. Nah, itu tentu membuat bingung dan nanti jadi merugikan teman-teman ya. Lanjut, kalau sudah sidang, pastikan teman-teman menyelesaikan yang namanya perbaikan KTI. KTI-nya harus diselesaikan hingga didapatkan persetujuan seluruh penguji KTI. Dan yang terakhir, melaporlah hasil ujian ini dan konfirmasi. Nanti bisa aja ke admin prodi dan juga saya ya. Jadi saya tetap harus mendata teman-teman siapa yang belum dan siapa yang sudah. Fungsinya apa? Biar nilai KTI kalian itu yakin sudah dimasukkan dan teman-teman sudah melaksanakan KTI itu dengan baik dan benar kayak gitu. Dan yang terakhir ini adalah pembukuan KTI. Ini jadinya menyerahkan 3 salinan, nanti satu ke admin dan juga nanti ada ke perpus sama juga ke prodi rasanya ada juga ya. Saya lupa itu. Eh, 3 itu rasanya dua untuk satu untuk diri sendiri, satu untuk admin prodi, yang satunya buat perpustakaan kayak gitu ya. Ini adalah persyaratan utamanya ya. Yang pertama persetujuan pembimbing dan lembar konsul kayak kemarin. Ini sistematikanya ya. Nanti langsung dari contohnya aja. Ini juga lembar-lembarnya abstrak ya. Habis itu kata pengantarnya bagaimana, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ini komponen kerangkanya. Kalau yang studi kasus seperti ini ya. Gambarnya ada. Nanti teman-teman kalau struktur dan kerangka penulisan karya tulis ilmiah, teman-teman ikutin yang nanti akan saya berikan contohnya ya, punya kakak tingkat kalian. Ini pakai aturannya ya.
Dan penulisan ini menggunakan A4S warna putih dengan berat 80 gram dan tidak bolak-balik ya. Jadi cuma satu halaman untuk satu ya. Nah ini satu untuk jurusan, satu perpus, dan satu untuk arsip si penulis. Nah, kenapa jadi tiga buah KTI-nya dijilid itu untuk ini ya. Selanjutnya jarak spasi satu. Nanti teman-teman tinggal baca lah kayak gitu. Oke, ini saya enter aja. Oke. Penomoran halaman seperti ini ya, pakai angka kecil Romawi. Nih, contohnya seperti ini. Nah, ini yang paling penting juga, masalah kutipan ya, teman-teman. Maksimal sumber literaturnya 7 tahun, ya. 7 tahun ke belakang. Berarti kemungkinan besar paling tua adalah 2022. Berarti ya, 22, 23, 24, 25, 26. Oh, 26. Berarti 22 ya. 20 berarti. 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 ya. Nah, 26 kan ya mungkin ada mungkin enggak ya. Jadi 20. Di bawah dari 2020 nggak bisa berarti dipakai. Ingat, nih literaturnya 7 tahun terakhir ya. Habis itu pakai Mendeley, belajar pakai Mendeley ya. Nih, di lembar sini sudah ada link Zoom-nya, link untuk teman-teman menggunakan Mendeley, tolong diikuti ya. Nih, Mendeley-nya adalah Mendeley yang desktop, aplikasi Mendeley desktop seperti itu. Dah, ini biarin lah. Lanjut ini gambaran penulisan tabelnya. Nah, seperti ini, nggak ada yang namanya garis vertikal. Semuanya garis horizontal ya, tidak pakai garis vertikal. Nih contohnya seperti ini. Kalau mau nambahin catatan, catatan kecilnya ada di bawahnya. Tentu ukurannya jauh lebih kecil nih. Ini belum dikecilin nih. Biasanya sih 9 ya. Kalau di sininya 10, di sininya 9. Selalu lebih kecil. Ini gambar, tanda baca. Nah, ini tanda baca yang baku dan tidak baku ya. Oke. Ini persentase tuh dia gabung sama angka seperti itu. Ini gambar. Coba nanti teman-teman pelajari lah. Ini yang paling penting juga dan sering terlambat oleh mahasiswa, yaitu masalah uji etik penelitian. Ingat teman-teman, studi kasus, yang namanya studi kasus berarti ada berbagai macam intervensi dan kemungkinan teman-teman akan melakukan intervensi sehingga harap memperhatikan waktu pengajuan. Waktu pengajuannya jangan sampai teman-teman itu nih, waktu pengajuan dengan pelaksanaan penelitian. Tidak boleh waktu pengusulan lebih baru dibandingkan waktu pelaksanaan penelitian. Jadi waktu penelitiannya sekarang ya atau sudah mau selesai, lah kalian baru ngajuin. Salah. Urutan yang betul itu adalah pengajuan dulu, lalu melak pelaksanaan penelitian. Ini yang paling penting ya. Pengajuan etik dahulu, lalu pelaksanaan penelitian. Kayak gitu. Jadi kayaknya yang paling penting yang ini deh. Jadi ini saya kecilin aja. Oke ya. Pengajuan etik dahulu, lalu pelaksanaan penelitian. Jadi tidak boleh terbalik. Lalu tadi saya sudah bilang bahwa KTI teman-teman itu posisinya kalau sudah selesai sidang hasil dan sudah perbaikan, nah ya itu harus uji ini plagiarisme ya dari bab 1 sampai bab 5 maksimal 25% ya. Kalau lebih dari 25% tolong beberapa bagian itu diparafrase dengan baik ya. Lanjut bla 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 bla. Nah, ini gambar contoh dari eh, karya tulis ilmiah yang akan nanti teman-teman buat ya. Nih, ada marginnya, judulnya, nih ada namanya, ada segala macam. Ya,
Ini sekat. Biasanya ini contoh lembar logo atau sekat ya di sini ya. Sekat antar bab. Hmm. Ya, ini biasanya warnanya macam-macam. Oh, nih warnanya hijau ternyata ya. Pakai kertas warna hijau. Nih, oke. Jadi kertas hijau di sininya ada sekatnya seperti itu. Ini halaman judul. Jadi ada cover, ini bagian cover ya, cover sampul depan. Di dalam cover itu ada bagian halaman judul. Nah, ini teman-teman tulis. Lalu di sini ada halaman persetujuan. Nanti persetujuan cuma satu ya. Misalkan bimbingannya siapa? Mbak Vina misalkan. Satu aja. Ya. Nah, kayak gini aja kali ya. Oke. Halaman pengesahannya ini seperti ini. Ketua penguji, penguji satu, dan penguji dua. Penguji satu, penguji dua, dan ketua penguji. Jadi waktu ujian nanti hanya ada 3 dosen yang harus dipastikan hadir dan menjelaskan ke teman-teman. Oh ya, ini harus dipenuhi, halaman pengesahan ini harus dipenuhi sebelum sidang. Sebelum sidang, nih, oh ini hasilnya. Oke, ini diganti aja nih. Uji pada sidang hasil KTI. Nih, hmm, hari tanggalnya nanti disesuaikan. Teman-teman harus penuhi ini ya sebelum teman demikian karena kalian kan nanti melakukan sidang hasil KTI ya, pemaparan hasil KTI. Teman-teman itu adalah momen formal. Jadi harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari pihak-pihak terkait ya. Di sini ada Bapak Syam, Pak Syamani, ada Bu Kajur, nanti juga ada pengujinya, penguji satu, penguji dua, dan ketua pengujinya. Ini misalkan nama saya ya. Intinya semua di sini harus pakai gelar lengkap dan NIP-nya juga. Jangan sampai lupa. Jangan sampai ini boleh ini rata-rata mahasiswa banyak yang ngulang ya. Satu, karena mereka nggak salah NIP, salah nama, salah gelar ya, atau salah tanda tangan. Biasanya harusnya tanda tangan di sini, malah di atas itu juga bisa terjadi. Jadi tolong kerjakan dengan baik dan pastikan semuanya sesuai aturan ya. Ini nggak ada proposal ya, berarti sidang hasil. Oke, ya. Kalian kan nggak ada proposal kan? Oh iya, di sini bukan materai ya. Kalau dia nanti sudah masalah pernyataan keaslian tulisan ya, karena tulis ilmiah. Oke, lanjut ini bagian abstrak. Bagian abstraknya seperti ini ya, ada latar belakang, diringkas, tujuan penelitian, diringkas juga, metodenya bagaimana, hasil penelitiannya juga, dan yang paling penting juga di sini. Tidak boleh lebih dari 200 kata. 200 kata tuh dari mana, Pak? Dari sini sampai sini ya. Seluruh bagian sini harus 200 kata. Dari bagian latar belakang hingga kesimpulan ya. Ini contoh kata pengantar nanti teman-teman isi lah seperti ini. Program studi Bapak Syam. Oh, ini bukan Ibu ya, Bapak. Bapak Nur Syamani, Ketua Program Studi D3 Keperawatan ini ngambil dari STR semua nih.
D3 keperawatan. Iya. Oke, lanjut. Ini contoh daftar isinya seperti ini ya. Ada spasi antar bab. Bab itu menjadi kunci utama ya. Babnya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 dan bab 6 penutup ya. Oke, paham ya? Lanjut, ini daftar tabelnya, daftar gambarnya, daftar lampirannya, seperti itu. Ini contoh bab 1. Nulis babnya seperti ini ya. Ada spasinya, ada jaraknya antara pendahuluan dengan latar belakang, rata kiri kanan. Kalau sampai ada yang tidak beraturan, boleh tidak diizinkan melanjutkan ya. Ini pakai metode apa? Apa ya? American Psychological Association Style 7 atau yang terbaru ya. Pokoknya apa style ya. Oke. Ini bagian terakhir ada daftar riwayat hidup warna merah ya. Warna merah pakai seragam seragam kalian berarti pakai alma mater juga ya. Yang cantik, yang rapi dan sopan ya. Ini namanya contohnya Cantika Merona Muslimah ya. Seperti ini gambar. Isi riwayat pendidikan dan segala macam. Nah, ini bagian lembar konsultasi bimbingan. Ini juga bagian yang manual. Kan biasanya ada yang ngasih di Palangkaraya ya. Saya sarankan aja teman-teman kalau untuk kegiatan konsultasi bimbingan bisa pakai full yang disiakat ataupun yang pakai ini. Tapi saya kalau yang di luar dari Palangkaraya, saya wajibkan semuanya pakai yang disiakat. Kemarin sudah dicontohkan, jangan sampai terlupa ya. Di menu siakat, jangan lupa. Habis itu ini yang paling penting juga, lembar tahapan. Lembar tahapan ini fungsinya nanti kalau teman-teman mau mengurus karya tulis mau sidang, sebelum sidang, tahap sidang dan perbaikan, dan tahap pembukuan, teman-teman harus mengumpulkan tanda tangan ini juga. Fungsinya apa, Pak? Fungsinya ini sebagai eh, kartu kontrol ya, agar semua tahapan dari teman-teman itu bisa terdata dengan baik secara sistem dan juga secara fisiknya harus dilaksanakan. Ini nanti dilampirkan juga di lembar buku karya tulis ilmiah teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang pertanyaan. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kita lanjut. Oh ya, saya mau nampilin contoh aja kali ya. Ini contoh KTI teman-teman. Mana sebentar. Ya, ini contohnya ya. Seperti ini. Ini punyanya Syaida ya. Syaida, ini kakak tingkat yang sebelumnya ya. Ini gambarannya. Kalau dulu pembimbingnya dua, sekarang cuma satu. Nah, ini. Tapi sistematikanya seperti ini secara umum ya, sama. Nah, izin Pak bertanya untuk mendapatkan keluar satu apakah mendapatkan tulisan akad dari sekarang atau nanti setelah dinas Pak? Bisa sesegera mungkin. Yang paling penting komunikasi dengan dosen pembimbing masing-masing ya. Nah, untuk masalah tugas akhir dan segala macam mekanismenya bagaimana, teman-teman lebih bisa tepat tanya ke Bumi Sesa. Karena Bumi Sesa itu yang menyusun jadwal antara kloter satu dengan kloter 2 ya. Saya lupa kloter satu itu tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan kloter 2 dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tapi yang jelas saya hanya bisa menyampaikan bahwa mekanismenya itu yang paling penting teman-teman harus disiplin dan harus tepat waktu. Karena contoh surat penelitian, surat izin pengambilan data, surat ini, surat itu. Banyak hal-hal yang mungkin nanti secara teknis dan non teknis itu mempengaruhi
mempengaruhi timeline penelitian teman-teman. Ingat ini sifatnya mandiri. Jangan nunggu-nunggu teman yang lain. Misal, ih enak ya teman yang itu kloter 2. Ah, aku bisa leha-leha ikut kloter 2 padahal dia kloter 1. Jangan. Apalagi yang sama kloter. Misal, oh dia apa bisa masih leha-leha jalan-jalan, shopping-shopping ke kafe-kafe. Jangan, ya. Ini KTI ini sifatnya mandiri dan tanggung jawabnya juga masing-masing, ya. Seperti itu. Lanjut ini contohnya ya. Nih, seperti ini. Kalau punya Syaidah lengkap ya. Eh, Ini ada pendahuluan, manfaat penelitiannya, tinjauan pustakanya juga ada, rapi. Rapi ya, ngerjainnya rapi. Ini contohnya juga rapi. Ya, oke. Kalau mau lihat contoh lainnya, teman-teman untuk mendapatkan inspirasi mungkin bisa aja ke nih, ini juga nih. Nih, ada namanya intervensi keperawatannya. Oh, daftarnya dari penelitian mana ya dapat. Ya, peran perawatnya ada dan segala macam. Apalagi ya? Uh, Kebetulan ini punyanya Saida dia di apa? Dia di puskesmas ya. Sedangkan angkatan kalian tidak ada yang di puskesmas lagi sudah. Semuanya kemungkinan besar di rumah sakit. Nah, seperti ini nih. Nah, lengkap ya dokumentasinya. Jadi teman-teman harus bisa melaksanakan dengan baik dan benar ya. Nah, ini lembar pengesahan. Kalau kemarin pembimbing kliniknya ikut nguji ya. Kalau sekarang tidak ada. Ya. Nah, identitas. Ini apa sih ini? Oh, ini pengkajian kepro askep ya ini ya. Oh, saya lupa nih. Nah, askepnya juga dilampirkan lengkap semuanya. Nah, oh ya, satu hal lagi. Segala sesuatu dokumentasi yang berpengaruh terhadap satu, identitas pasien, dua, kondisi pasien, tiga, penyakit pasien, atau hal-hal yang sifatnya sensitif dan pribadi tidak boleh dipublikasikan dimanapun. Ingat, Pak, saya update status di WhatsApp lagi pengabdian atau lagi intervensi, masa nggak boleh, Pak? Iya, ingat, tidak boleh. Kenapa demikian? Takut-takut nanti secara aspek estetik atau secara kesopanan atau secara privacy itu bisa dilanggar. Nah, maka dari itu yang kayak gini nih, dia menutupin mukanya. Kalau yang luka misalkan di sininya luka, ya di sininya juga disensor dan segala macam. Seperti itu ya. Apalagi ya? Oh, ini askepnya yang lain lagi. Ini bapak-bapak, yang ini lengkap ya. Nah, ini ibu-ibu. Nah, semuanya juga di mana? Ditutup kayak gitu. Tiga dia pasiennya. Untuk KTI nah ini uji Turnitin punyanya Sahida nih, uji plagiarismenya ya 7% ya, di bawah dari standar yaitu 25. Ya, kalau di bawah 25 berarti aman. Tapi kalau di atas 25 saya suruh ngulang dan dosen berhak menolak. Nah, ini gambarannya ya. Biodata penulis seperti ini. Oke, itu saja gambarannya. Ya, oh ini yang ACC anu ya. Ini logbook bimbingan. Nah, teman-teman logbooknya bisa juga menulisnya di Siakat ya. Yang penting dosennya juga dikabari untuk bisa aktif di siakapnya. Nah, ini leaflet. Segala sesuatu yang dilakukan pokoknya semuanya muncul. Surat-surat ada nggak ya? Surat-surat kita lihat. Surat. Nah, nih surat izin, permohonan izin. Nah, surat ethical klinik. Nah, logbook bimbingan, pengambilan data, jangan sampai lupa. Nah, laporan naskah persetujuan setelah penjelasan juga dibikin ya. Inform concern, leaflet kalau ada pakai leaflet dan segala macam. Sepertinya sih itu saja. By the way, kalau leaflet jangan leaflet lah, udah banyak metode yang lain ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan silahkan. Boleh chat ya, boleh chat, boleh chat. Oke, sebelum mulai ke bagian, oke, selanjutnya saya mau menyampaikan bahwa ada yang namanya ini, ya, presensi sosialisasi kita nih saya kirimkan, ya. Tolong diisi, ya. Selama proses ini tolong diisi, silahkan. Nih, saya sebarkan juga di grup chat ya. Isi maksudnya uji etik itu apa, Pak? Maaf, saya kurang paham. Uji etik itu adalah uji di mana kelayakan intervensi teman-teman kepada manusia. Contoh, kalian ngajarin apa metode manusia. Bapaknya disuruh gini, bapaknya disuruh itu. Secara etika penelitian, mana aja, Pak? Ada beberapa instrumen untuk bisa menilai kelayakan etik penelitian. Bisa, itu yang ngelakuin tim komite etik ya. Mereka dilatih untuk itu, untuk menilai. Kalau nilai etiknya itu layak dan lulus uji etik, teman-teman berarti melakukan penelitian itu sudah memenuhi standar etika penelitian kayak gitu ya. Gampangnya seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa aja searching di Google tentang uji etik itu apa sih Pak? Apa sih kayak gimana manfaatnya kayak gimana? Silahkan dicari. Kalau ini kan tulisan cuma uji etik kan ya. Tapi kalau bahasa lainnya itu adalah ethical clearance penelitian ya atau uji etik penelitian seperti itu. Thank you ya Christina, Jenny Christiana. Ada yang lain silahkan. Ini saya copy dulu, mau saya kirim ke yang lain. Hmm. Rek 26. Oke, sudah ya. Baik, Pak. Terima kasih. Good. Untuk kasus KTI-nya, apakah bisa sama dengan salah satu kasus di Askep waktu dinas, Pak? Atau ada dikhususkan pasien untuk di KTI harus berbeda dengan tugas di dinasnya? Nah, ini pertanyaan yang bagus juga dari Stephanie ya. Intinya, teman-teman, kasus yang diangkat adalah satu, topiknya tentang kesehatan otak. Karena karya tulis ilmiahnya dengan praktek kalian tentang kesehatan otak itu menempel. Kayak gitu gampangnya ya. Apakah kasusnya itu sama waktu dinas antar askepnya itu sama antara yang di dinas dengan yang KTI? Saya rasa sebaiknya disamain aja. Cuman, ini cuman sekali lagi saya tekankan bahwa ingat teman-teman itu yang namanya KTI ada namanya dosen pembimbing. Jadi sesuaikan dengan dosen pembimbing teman-teman. Kalau kata dosen pembimbingnya, sebaiknya kita cari yang lebih menarik. Nah, ikuti arahan dari beliau. Alasannya apa? Coba kalian berpolitik. Bagaimana cara supaya Bapak atau Ibu dosen ini paham ya
dengan apa yang kalian mau, dengan kondisi di lapangan dan semuanya bisa aman-aman saja. Gampangnya seperti itu. Aman ya Stefani ya? Oke, ada yang lain? Silahkan. Selanjutnya ini, oh ya jangan lupa ya, nih presensinya diisi. Ini saya kirim lagi nih di grup kali aja ada yang terlewat ya. Saya sambil cek juga nih. Lumayan. Udah 152. Good, lanjut. Selesaikan ya. Ini ada yang tidak nih kayaknya nih. Nah, satu orang tidak nanti saya kejar nih. Siapa yang nggak setuju berarti mungkin bisa saya keluarkan aja kali ya. Ada satu orang yang nggak jawab setuju nih. Udahlah, nggak apa-apa. Oke, 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 oke. Gampangannya udah dapat. Oke, sambil apa? Sambil menunggu presensi, langsung ke inti yang paling menarik dan paling ditunggu ya. Yang pertama tentang pembagian dosen-dosen pembimbing. Izin Pak, untuk sumber seperti jurnal atau artikel nanti apakah harus diubah menggunakan bahasa yang berbeda, bahasa atau boleh langsung kami ambil sumbernya dari tanpa diubah. Nah, pertanyaan yang bagus dari Amelia Azahra. Ingat tadi ada aturan plagiarisme ya. Baca di bab tentang ketentuan aturan nih, bab yang ini nih. Masih ingat gak saya? F plagiat. Nah, nih ini untuk menjawab pertanyaan dari Amelia Zahra, sumber seperti jurnal artikel nanti apakah harus menggunakan kata-kata yang atau bahasa kita sendiri gitu. Selama tidak mengubah makna, gas itu yang harus dilakukan. Selama tidak mengubah makna. Lalu boleh langsung kopas nggak Pak? Saya rasa sebaiknya jangan, karena secara aturan itu nanti bakalan masuk di sini nih. Ya, penulis mengambil kata-kata atau teks gagasan ide tanpa memberikan penghargaan yang memadai. Oleh karena itu, penulisan sitasi wajib dituliskan. Nah, di situ ya. Nih, peneliti ini kalau ini mengarang ya, kalau yang di atas dua nomor dua. Saya takutnya itu adalah teman-teman di sini, di plagiatnya, karena plek ketiplek tidak mengubah. Ya. Tapi Pak di sini kan yang paling penting dia menulis dengan kata-kata yang sama. Oke, di sini kalian aman. Tapi di bagian plagiat ini diturnitin, turnitin. Masih ada gak sih? Tur, nih, ada nggak sih? Tur, nih. Nah, masalahnya nanti kalau kalimatnya sama, itu di uji turnitinnya bakalan nambah, ya. Tidak 25%. Jadi gunakanlah parafrase atau kata-kata susunan kalimat lain yang supaya hasil plagiarismenya bisa turun kayak gitu. Ini ada yang tanya kah? Misi Pak mau nanya ya Allah kan bisa aja ya nanya lewat chat ya. Ini nanya pribadi, gas deh. Pak mau tanya untuk surat uji etik, surat persetujuan pengambilan itu dilengkapi sebelum penelitian Pak. Untuk form suratnya dari mana ya Pak? Itu urusannya Pak Ari ya. Itu semua urusannya admin ya. Lalu surat persetujuan kapan ngurus surat uji etik, pengambilan data dan segala macam. Intinya harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing. Kalian tanyain aja kapan timing yang tepat dengan dosen pembimbing masing-masing. Seperti itu. Jadi dosen pembimbing itu seperti apa ya? Mentor gitu ya. Mentor yang akan mengawal teman-teman dari awal sampai akhir. Seperti itu. Ada lagi kah? Ini yang nanya Rehana ya. Oke. Itu ya Rehana ya. Oke. Ada lagi? Yang lain silakan. Oh, ini saya mau jawab yang punyanya siapa tadi ya?
Nih, ini punyanya Amelia ya. Gunakan bahasa masing-masing ya, bahasa pemahaman masing-masing, tapi tidak boleh mengubah makna. Ya, contoh maknanya itu ternyata intinya eh, tidak boleh ada gerakan pasien yang membuat luka, tapi kamu bilangnya harus sampai bunyi krek dan akhirnya terluka. Nah, itu kan salah ya. Itu jangan berarti. Dari Maya sekarang. Pak, izin bertanya, untuk menentukan kasusnya, apakah itu dapat saat dinas, Pak? Bagaimana dengan kloter 2? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kan tadi sudah saya sampaikan juga. Untuk terkait kloter 1 dan kloter 2, mekanisme KTI-nya, teman-teman bisa konfirmasi ke Ibu Misesa, ya. Karena beliau yang menyusun kalender akademiknya, ya. Nanti tanya aja satu dua orang aja lah, jangan semuanya ya. Entah Rayhana atau si Mi apa ini Maya atau siapapun tentang jadwal tersebut. Jika belum tahu kasus apa yang mau diambil karena belum mulai dinas. Nah, maka dari itu, teman-teman, sebaiknya melakukan komunikasi awal dengan dosen pembimbing. Biar apa? Satu, kalian tahu dosen pembimbingnya siapa, ya. Dua, kalian bisa nih minta masukan dan arahan terkait strategi teman-teman untuk bisa mendapatkan kasusnya itu seperti apa. Jadi nanti pas sudah di lahan praktek, teman-teman itu udah siap kayak gitu. Jangan sampai plonga-plongo, bingung lagi dan segala macam. Ingat, fokusnya KTI kali ini adalah tentang penyakit kesehatan otak, gampangnya gitu. Atau apapun yang berhubungan dengan kesehatan otak. Kayak gitu ya. Izin pertama untuk uji Turnitin apa disediakan dari kampus? Tidak, itu urusan masing-masing ya. Banyak kok di uji Turnitin itu ada di perpus kita rasanya ada atau nanti saya bantu kak juga bisa. Tapi saya nggak bisa janji sih. Oke, nanti adalah intinya. Satu-satu uji Turnitin itu masih jauh ya. Teman-teman masih banyak kak hal yang harus di apa? Hal-hal yang harus dipersiapkan. Tidak hanya uji Turnitin ya. Sabar, sabar, sabar. Izin bertanya Pak untuk populasi dan sampel. Kalian kagak pakai populasi ya, tidak menghitung sampel. Pasiennya mungkin tiga atau lima, saya kurang paham ya. Kalau kemarin sih tiga ya, karena memang lahan prakteknya cuma di rumah sakitnya cuma Doris dan sisanya di puskesmas kayak gitu. Jadi sampelnya itu terbatas. Lah karena semuanya sekarang ada di rumah sakit semua, otomatis untuk kesempatan mendapatkan sampel penyakit atau sampel responden yang bagus untuk diangkat kasusnya menjadi studi kasus, ya saya rasa sih tiga itu minimal lah. Untuk saat ini saya bilangnya gitu. Ya, tiga minimal. Jika saya dinas di ruang anak di saat bulan Februari ini populasinya 10, apakah bisa diambil? Bisa. Studi kasus itu tidak menilai tidak menilai banyak atau sedikit, tapi lebih lebih fokusnya adalah pendalaman dari suatu kasus dan kalian menyelesaikan kasus tersebut seperti apa. Itu yang disampaikan. Makanya baca-baca lah tentang studi kasus tuh kayak gimana ya. Tanya ke kakak tingkat kalian ya. Oke, Imelda Putri dan Lailatul Alfauziah, pertanyaannya bagus. Thank you ya. Ada lagi? Monggo, monggo, tanya aja. Sebelum kita lanjut nih. Kalau, oke, kalau lanjut ganti emot ayo, ayo. Tepuk tangan, emot tepuk tangan. Kalau kita lanjut emot tepuk tangan. Atau ada yang mau tanya lagi? Silahkan. So, weh. Sudah ya? Oke, kayaknya semuanya pada tepuk tangan. Tapi yang tepuk tangan itu aja deh perasaannya. Oh banyak, oh banyak. Oke. Kalian dapat dari mana ya tepuk tangan? Aku aja ngarang tadi. Oh ada ya mau tepuk tangan ya? Oke oke oke. Stop dulu ya. Kita akan ke. Iya.
sebelum saya masuk ke bagian pembagian, saya mau menyampaikan bahwa apa Jubri mau tanya kah tadi? Oh. Saya mau masalah jadwal tadi kan ada kloter satu, kloter dua. Jujur, bagian yang itu saya nggak bisa jawab karena mekanisme satu dengan mekanisme dengan MK apa koordinator MK kesehatan otak saya belum terlalu banyak ya. Ini baru fresh banget. Dan ini hubungannya juga sama Bu Mesa. Jadi saya berharap nanti ya nanti di angkatan ini di perumah sakit itu ada dua orang terpilih ya, dua orang terpilih yang akan mewakili angkatannya ya, yang akan mewakili angkatannya untuk bertemu ya, yang akan bertemu dengan bapak-bapak atau ibu-ibu penguji itu ya. Warnanya nanti akan saya bedakan sebentar. Ini biar kagak salah ya saya. Ketua-ketuanya nanti saya tandain gitu loh. Habis itu sopo yo kene ya. Saya pilih-pilih dulu ya. Hmm. Kalau ada yang mau tanya silahkan ya, chat di grup. Hmm. Oke. Buset. Ah, ngeri. Bentar ya, bentar, 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 bentar. Waduh, salah pencet. Hmm. Oke ya. Nah, ini yang ada tanda-tanda kuning dari nama-nama ini ya. Oh, ada yang tanya kah? Oh, nggak ada. Oke. Ini tanda-tanda kuning itu sudah saya pilih dari awal ya. Semoga pilihan saya tidak salah ya. Silahkan setiap rumah sakit saya menetapkan ketuanya siapa ya. Nggak mesti cowok, nggak mesti cewek. Sama semuanya. Karena sama-sama mahasiswa. Udah gede semuanya ya. Saya berharap dengan adanya ketua ini, teman-teman nanti bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Tidak semuanya geruduk-geruduk, bisa aja perwakilan-perwakilan. Jadi, dengan langsung saya tunjuk ini, saya harap teman-teman jangan sampai komunikasinya jelek. Dan saya berharap berdoa. Ini silahkan amini semuanya ya. Ini ada emot amin gak sih? Ini mumpung malam nisfu Sa'ban nih. Ada kah? Emot doa yang gini ada gak sih ya? Bukan yang itu Irfan. Mana sih emotnya? Kagak ada ya. Yang berdoa gini kagak ada ya. Wadahnya gitu gitu semua ya. Oh ya udah deh. Mm-mm. Pani bukan yang itu Pani. Itu mah menyerah Pani. Hah, itu gambar sayap tuh. Ah, jangan deh. Tulisan yang lain aja. Yang ini aja kali. Yang gini aja nih. Yang gini aja ya. Oh, gini lebih sopan. Devi, kalau kayak gini tuh salam perjuangan, Devi. Kamu mau demo? Jangan ya. Hmm, ya amin aja nanti ya. Saya doakan, saya doakan ya. Semoga yang masuk bareng-bareng ke mata kuliah KTI
selesainya juga bisa bareng-bareng untuk KTI ini. Itu yang satu. Satu. Yang kedua, ingat, walaupun ini sifatnya mandiri, please, secara konteks ini betul-betul mandiri. Tapi alangkah lebih bijak teman-teman itu saling jaga, saling support demi kebaikan ya. Ini in the good way, pokoknya in the good way. Saling support. Kalau ada yang malas, temannya mengingatkan. Semuanya masuk bareng, keluar bareng. Dah. Tapi satu tantangan yang pasti. Ini satu tantangan yang pasti dan pasti teman-teman akan hadapi. Ingat, manusia yang daftar KTI 200 plus plus. Dosennya cuma 28. Mahasiswanya 200 plus plus. Dosennya 28 doang. Ya, waktunya sangat 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 mepet. Rebutan. So, tolong sebijak mungkin dan sebaik mungkin. Saya nggak tahu mau bikin jadwal kapan maju kapan enggak. Saya lagi nggak ada kepikiran. Karena apa? Mau saya bikin, mau saya bikinkan jadwal, belum tentu juga teman-teman sesuai jadwal. Karena tergantung amal ibadah dan apa ya usaha teman-teman gitu. Ada yang misalkan dia udah rajin, ternyata surat etiknya nggak bisa jalan. Atau dosen pembimbingnya lagi bad mood sama dia sehingga mundur misalkan ya atau ada kegiatan dan segala macam kita nggak ada yang tahu tentang masa depan ya dan satu hal yang pasti juga dosen bukan cenayang bukan peramal bukan ahli feng shui ahli statistik dan segala macam jadi kami pun tidak tahu Anda sibuknya apa dan saya pastikan juga kalian belum tentu juga tahu kesibukan kami para dosen apa jadi berdoa dan usaha dan yang paling penting disiplin ya paham ya ingat yang gagal itu hampir rata-rata karena mereka berusahanya itu setengah-setengah. Oke, ada yang bertanya lagi. Izin Bapak, kasus KTI saya sama dengan angkatan 26 tentang otak atau ngikutin dengan kata bumi saya tadi. Kalau yang saya pahami, sampai saat ini, mata kuliah kalian itu kan tentang kesehatan otak. Jadi fokusnya tentang kesehatan otak. That's it. Tidak ada maternitas dan tidak ada anak. Ya, seperti itu. Silakan tanyakan kembali ke Bumi Sesa. Jawabannya apakah sama dengan demikian? Yang saya bisa pastikan adalah ini adalah mata kuliah dan praktek kalian itu sendiri itu tentang kesehatan otak utamanya tentang kesehatan otak. Tapi misal kesehatan otak pada maternitas. Jadi kesehatan otaknya pada ibu-ibu hamil tuh. That's it, masuk. Tapi fokusnya adalah tetap tentang kesehatan otak. Walaupun subjeknya dia ada yang anak-anak, ada yang gerontik, ada yang berhubungan sama kesehatan jiwa dan segala macam. Itu tidak masalah. Tapi utamanya adalah tentang kesehatan otak. Iki sopo iki ya? Sopo iki ya? Ra Oh, Rian, kamu enggak Rian? Oh, Rian yang tanya. Rian, kamu kagak, Rian. Kalau Rian rasanya pakai jalur biasa. Kecuali Rian anu ya. Rian temuin saya aja. Saya mau ini Rian adalah kakak tingkat kalian reguler 24. Dia ngilang ya. Nah, biar kalian tahu. Wah, kata itu susah kalau nggak nggak niat atau ngilang-ngilang. Rian temuin saya. Nih, mumpung kalian Rian baca ya mungkin ya ada di sini. Rian temuin saya besok ya. Kamu untuk yang senior-senior reguler 24 ada treatment khusus dari saya. Oke, thank you ya Rian ya. Ingat sampaikan ke teman-teman yang lain. Baik Pak, terima kasih. Oke, guys. Oke, sudah ya. Saya nasihatnya udah. Sekarang kita ke janji. Bapak mau nanya, dospem kapan dibagi? Ini mau dibagi ya, Robi. Saya mau bagi, tapi kan saya ngasih masukan dulu.
Atau Yaneta nggak mau kah? Saya kasih masukan pembuatan KTI nanti apakah sebelumnya ya. Jadi praktek kalian selesaikan dulu, baru data-data dari praktek itu kalian olah, kalian persiapkan untuk menjadi untuk dijadikan karya tulis ilmiah dan disidangkan atau diujikan di sidang KTI. Nah, kayak gitu gampangnya ya. Sesudah sesudah praktek kalian olah datanya. Kalau sebelum praktek, kalau sebelum praktek kalian mau data apa yang mau kalian sidangkan nanti? Kan bingung jadinya. Pak, thank you ya Amelia ya. Pertanyaannya juga bagus nih. Takutnya menjebak kan, gitu. Bagus bagus. Mikirnya panjang berarti dia. Oke, gas. Sekarang kita masuk ke pembagian. Udah, jangan tanya dulu ya. Kalau nanti tanya silahkan di chat, tulis aja di chat. Nanti saya langsung blebek-blebek aja. Silakan, sudah siap kah? Mau dari PON dulu kali ya? Rumah sakit PON dulu. Sudah siap yang dari PON? Angkat tangan dulu. Tepuk-tepuk tangan ada gak? Ini bisa nggak sih? Emot-emotnya muncul nih. Hey, oh raise hand. Ah, kenapa raise hand? Wih, 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 wih. Kenapa raise hand? Oh, iya yang ngasih tahu ya. Thank you. Maaf, maaf, maaf. Yang dari PON. Nih, ya. Jadi pembimbing yang di sebelah kiri yang paling dekat dengan nama kalian ya. Ini penguji dua, ini penguji satu. Oh ini sorry sorry. Ini penguji satu. Terbalik ya. Penguji satu, ini pembimbing satu atau penguji dua. Gampangnya seperti itu ya. Oh ya yang kuning. Selamat untuk Stephanie dan Yulia Flora Cynthia Putri. Kalian berdua menjadi ketua untuk apa nih? Mewakili RS PON ya. Kalau nanti ada pertanyaan atau ada apa-apa, tolong ditanyakan ke saya melalui Stephanie dan Yulia Flora. Berdua ya. Kan 40 doang nih ya. Oke, Deska, tolong dicek-cek nih. Tolong dicek, dicek, dicek. Kalau ada namanya yang belum muncul, kabarin saya. Ini baris kedua. Tadi terakhir Margaret ya. Nih. Masih. Nah, terakhir Petrina ya. Nah, yuk. Oke ya. Oke, guys. Sudah? Apa nih? Ada yang nanya. Mau Pak? Oke. Please, please, please. Wow, siap Pak. Dah. Oke ya, sudah ya. Nih, Deska, Dwi, Angelita, Meta, Nana, 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 Nana. Fokus dulu ke bagian yang ini. Fokus dulu ke bagian pembimbing satu atau penguji dua ya. Nih, 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 nih. Oke. Oke, sudah ya? Sudah untuk PON? Kalau sudah tepuk tangan lah. Ya apa sih? Tepuk tangan. Nanti kalau bingung bisa temuin saya ya. Lanjut. Mau Doris, Ansal, Ulin, mau yang mana? Ulin, Doris, Ulin, Ulin, Ansal. Oh, Ulin, Ansal, Ulin, Ulin. Ulin, Ansal, Ulin, 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 Ansal. Oh, Doris terakhir kayaknya ya. Oke, kita Ulin saja. Dah, gas. Ini untuk Ulin ya. Nih. Oh, tulisannya kecil. Oke, saya deketin ya. Ini yang hitam berarti kan karena nggak KRS ya. Makanya kemarin ada beberapa mahasiswa yang saya japri langsung. Ah, biar lebih jelas ya. Nah, oke ya. Nih, hmm, Randy, Tessa. Nih, selamat untuk Josie dan Yuliani ya. Kalian berdua mewakili untuk rumah sakit Ulin ya. Nah,
Oke, ini dari yang bawah dulu kali ya. Dari yang bawah biar mudah nih. Nah, silakan dicek-cek namanya. Silakan ya. Oh ya, ini pembimbing satu atau nggak ada pembimbing dua ya? Penguji dua. Ini biar nggak salah nih. Ini penguji satu. Jadi ada ketua penguji, penguji satu dan penguji dua ya. Penguji dua kalian adalah pembimbing kalian ya. Oke, Oke, sudah ya. Dari berarti batasnya di Risa. Kita naik ke atas. Oh, ketinggian, ketinggian. Nah, ini gelombang selanjutnya. Silakan. Ini Aditya nih nengah-nengah itu. Oke, sudah ya. Lanjut. Tesa ya tadi terakhir. Oke, ini yang paling atas nih sudah. Mentok nih. Mentok nggak ada lagi. Dah. Apa? Ada yang mau tanya? Izin Pak, berarti untuk konsul ini kita fokus ke penguji dua. Jangan fokus ke penguji dua. Kata-katanya itu pembimbing dong. Kalau ujian baru penguji gitu ya. Namanya juga penguji. Penguji untuk ujian. Ya, pembimbing fokusnya ke pembimbing karena kalian mau dibimbing dulu kan atau mau langsung diuji. Agrelia Novita Christina. Enggak, saya bercanda. Intinya fokusnya ke pembimbing satu ya. Pembimbing teman-teman, pembimbing KTI-nya. Pembimbingnya cuma satu. Ya, pembimbing satu. Oke? Sudah ya semua ya? Eh, eh. Oke, lanjutnya. Ansal or Doris, gas. Ansal. Ansal ya. Ya, oke, Ansal. Sari Saleh ya. Nah, ini Ansari Saleh. Selamat kepada Devina Hanifa dan Mercilia Contessa. Dia menjadi ketua untuk bagian Ansal ya. Saya tunjuk. Oke, ini pembimbing satu, bukan pembimbing satu ya kata-katanya. Nah, ini makanya saya lupa-lupa nih. Penguji dua. Bentar, saya mau menyelesaikan dulu. Penguji satu dan ketua penguji. Waduh, Pak. Ah, waduh, waduh, wadaw, wadaw. Davina dan Mercilia Contessa ya. Wah, kecilan atau enggak nih? Nah, agak gedein kali ya, biar greget ya. Nah, Heldo namamu sudah saya masukin ya, Heldo ya. Heldo ada nggak nih? Perhatiin nggak sih dia? Oke, Nabila Alia Septiani. Kita turun ke bawah. Oke, ini ya. Silakan. Hah? Hmm. Oh, masih ada yang terakhir nih. Sudah ya? Lanjut. Nanti kalau bingung, teman-teman bisa temuin saya. Oke, sudah? Sudah ya? Saya pindah ke Doris sekarang. Ini dia. Selamat kepada Tessalonika Wien dan Villa Marshada. Yeay. Mereka akan sebagai ketua di Doris. Pembimbing satu atau penguji satu. Penguji dua ya. Di sini penguji satu. Sip. Siap Bapak, gas. Oke, ini supaya lebih gede ya. Saya kasihan aja nanti teman-teman.
Bacanya susah. Ya, kita mulai dari Cherry Hawino, The Chris John, Ella Puspitasari, Angeli, Abdi, Abde. Abdi itu kan Abde ya tulisannya. Ya tadi, Abdi ini tadi. Ya Nama Pak. gimana di? Pakai E Pak, pakai E. Double, E-nya double. E-nya double. Oke, gini ya, guys. Abdi bareng Bu Mimin ya. Ya Pak. Nah, Randy, Haryadi, Najma, Nisa, Silvi, Palupi, Mutiara, Erlinda. Pak Oke, izin, apa? nama saya salah Pak. Balik Pak, balik. Tenang-tenang dulu, saya nyelesain dulu ya. Oke, oke Pak. Nah, ini yang paling terakhir ya. Oke, sudah dipoto. Sudah ya. Rosi sama Pak Jai ya, jangan lupa ya. Oci. Siapa Siap, tadi yang Pak. namanya salah? Siapa? Yuda Glenn Saputra Pak. Oh, ini Glenn Yuda Saputra. Oke, guys. Yuda, Glenn. Glennnya E-nya satu apa dua? Ini ya. Sama Pak Nang ya, Glenn. Ya Pak, siap. Eh, ada ketinggalan H-nya juga Pak. Judhha. Hah? Oh, ada H di sini. Gas. Oke, kasih Pak. Oke. Hmm. Bapak namanya Pak. Pak. Kalau salah nama nanti chat aja ke nomor saya Japri aja Oh, sudah. oke. Nanti takut salah saya. Oke. Yang salah nama Japri Japri. Ada metode namanya teknologi WhatsApp ya. Oke, ada pertakunan. Sudah ya, semua sampai bawah. Tessa sama Villa. Adakah Villa? Mbak Villa, Ada Pak. adakah dirimu? Villa, tolong bantuannya ya. Teman-temannya dijagain tuh satu-satu tuh. Villa bareng sama Bunita, aman ya, Villa ya. Aman Pak. Oke. Sudahkah guys? Sudah ya. Oke. Ya, tadi gambarannya. Jangan lupa nih. Jangan lupa presensinya. Pastikan kalian sudah mengisi ya. Karena ini bagian dari sosialisasi karya tulis. Aduh, jempolku sakit lagi. Sigit, halo Sigit. Sigit, Ya Pak. Sigit. Siapa pembimbingmu Sigit? Bu Esther Pak. Oh, pakar, pakar KMB itu, Pak. Oke, saya cek-cek siapa aja nih yang ada di sini nih. Berli Bang, Berli. Saya kak Pak, Ya, siapa sama bimbing? Pak Desti. Oh, Mas Nadi. Oke. Ya, Tami, Tami. Iya, Tami, Bang. Tami. Ya, Sama Pak. siapa nih? Sama siapa Sama Mi? Bumi Sesa, Pak. Wah, sama dah tuh. Tipikalmu tuh. Ya, Pak. Hmm. By the way, saya dibantu AI juga sih milih-milihnya. Ngurusi 200, wah baginya 1 tahun baru kelar kalau secara manual. Secara teknologi saja.
Sinta. Oh iya, ada Sinta ya ternyata. Sinta gimana Sinta? Dapat siapa Sinta? Ibunya Sesa, Pak. Hah? Siapa? Suaramu pelan kali. Ibunya Sesa. Oh, Bung Sesa juga. Tolen, Tolen. Ada kah Tol? Tolen. Oh, kok Tol. Sorry, sorry ya Tolen ya. Maaf ya. Kata-katanya ngomongnya kasar ya. Tolen, kamu dapat siapa Tolen? Aduh. Nah, Tolen AFK nih. Nanda, Bang, Nanda dapat siapa Nanda? Saya nggak Pak. Ya. Eh, Pariki Oh. Jelly, Bang. dengan Pariki Pak. Jelly, Jelly. Iya, Bapak. Sama siapa kamu, Jel? Penguji satu atau pembimbing satunya Pak Marcelinus, pembimbing duanya Pak Riki, terus Kagak ketua ada pembimbing pengujinya, dua, pembimbing oh, satu doang. oh iya Pak, terus ketua pengujinya Pak Alpeus. Wih, berat, berat, berat. Kayak gambarannya seperti itu ya. Ada pertakunan sebelum kita akhiri. Oh ya, saya minta tolong ke ketua-ketua tadi. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang seputar utamanya tentang KTI, silakan ke saya ya. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti pasti saya arahkan nanti ke mungkin ke Bumi Sesa atau ke Pak Ujang sebagai koordinator MK Kesehatan Otak. Nah, kalau Bumi Sesa sebagai koordinator akademik ya. Karena kan ini kan masalah perkuliahan kan berarti masalah akademik ya. Seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan yang seputarnya fokusnya tentang apa karya tulis ilmiah, teknisnya seperti apa, silahkan temuin saya. Tapi kalau di luar dari teknis karya tulis ilmiah, silahkan coba ke mungkin ke Bumi Sesa atau ke Pak Supriyandi EKE Pak Ujang ya, ke Pak Ujang karena beliau koordinator MK Kesehatan Otak, kalau Bumi Sesa koordinator akademik prodi. Sudah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, satu pertanyaan terakhir silakan. Ada nggak? Kalau nggak ada, saya tutup. Aman ya? Ingat pesan saya satu, intinya teman-teman, dilalui saja karya tulis ilmiah ini dan tolong, tolong banget, jangan malas, disiplin ya. Di sini nanti akan saya bisa jamin, ini saya jamin, percaya nggak percaya, yang ngulang ya, yang ngulang biasanya dia nggak disiplin atau kurang sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Atau kemungkinan kedua, apes. Apes tuh misalkan nggak hoki aja apa gitu. Mungkin bisa nggak lulus atau terlambat kayak gitu. Tapi utamanya hampir 70% adalah males, kurang disiplin. Itu. Kalau apes, itu mah beda lagi ya. Kalau apes kan kita nggak bisa kendalikan kan. Itu dua tips yang paling penting. Lalu ada tips yang ketiga ya. Harus pandai bernegosiasi dan berpolitik. Kalian maunya apa? Sampaikan sebaik mungkin ke dosen pembimbing masing-masing. Termasuk juga ke dosen penguji masing-masing. Karena karena apa? Karena supaya teman-teman itu bisa dimudahkan. Itu satu. Dua, bisa dilancarkan. Ketiga, bisa mendapatkan solusi dengan cepat dan efektif. Dan yang keempat, bisa juga untuk teman-teman tahu kondisi di apa yang harus dilakuin di lapangan itu seperti apa. Itulah gambarannya ya. Saya menyampaikan ini fungsinya teman-teman biar bisa berkembang lah. Tidak hanya sebagai mahasiswa, tapi juga sebagai eh, rekan-rekan yang sudah lebih dewasa. Ya. Halal ya, berpolitik halal. Yang awalnya nggak bisa ngomong, atau kata-katanya nggak jelas dan segala macam,
segera dibenerin. Benerin apa? Benerin susunan katanya, berani berucap, berani bertanya, ya, dan juga berani untuk belajar. Jangan sampai malas atau kurang disiplin. Ingat KTI ini nanti ketahuan siapa yang malas, siapa yang disiplin, siapa yang manipulatif, siapa yang jujur, kredibel, siapa juga yang bisa mengangkat teman-teman rekannya bakalan kelihatan. Ya, saya berharap semuanya lulus, tapi tidak mungkiri nanti bakalan ada yang tidak lulus. Ingat, ini 200. 90-an yang kemarin itu ada sekitar 2 sampai 3 orang yang hampir tidak lulus. Ingat, saya PD Dikti ya, jadi saya tahu. Ya, ini yang 90 aja kemungkinan besar ada 2 sampai 3 yang gagal kemarin. Sekarang kalau 200, kemungkinan besar saya prediksi bisa sekitar 10 orang mungkin. Ini prediksi ya. 10 orang mungkin yang bakalan tidak sesuai timeline. Liatin aja. Ingat, ini 200 orang. Dosennya cuma 28. Harus membagi dengan 3 peran. Dosen pembimbing, ketua penguji, penguji 1. Ingat, saya nggak bakalan bikin jadwal dulu untuk saat ini, tapi kalau ke depan saya nggak tahu. Tapi sepertinya saya tidak akan bikin karena membagi jadwal dosen itu tidak mungkin. Susah. Ya. Yang maju siapa, yang maju siapa. Siapa yang cepat, siapa yang memanfaatkan kesempatan, insya Allah berhasil. Itu saja dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi kehadiran sosialisasinya diisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti file apa nih? File susunan pedoman penulisan karya tulis ilmiah saya kirim ke Rehana ya. Nggak usah di grup besar lah, di Rehana aja, nanti Rehana ngirimin ke teman-teman yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Ini ada yang mau tanya lagi. Sebentar, izin. Maaf bertanya, mulai tanya-tanya chat dosennya itu apakah saat mulai dinas atau boleh dari sekarang? Aduh, nah kan saya sudah bilang tadi, silahkan berkomunikasi duluan. Boleh. Itu ya. Fungsinya komunikasi itu adalah yang paling penting kalian bisa apa ya? Oh ya, ini penutup yang bagus nih, pertanyaan yang bagus dari Jenny ini. Jenny Kristiana 26F. Izin bertanya Pak, mohon maaf untuk mulai tanya-tanya atau chat dosen atau bertemu. Saya sarankan sih bertemu ya. Kalau cuma chat, mungkin chat itu lebih ke arah untuk janjiannya. Kalau misalkan bisa ada kesempatan bertemu, silakan bertemu, tatap muka, biar saling kenal, biar nanti keseriusan untuk bimbingan ini bisa lebih mudah kayak gitu. Koordinasinya jauh lebih mudah. Kalau lewat chat kan kalian nanti entah sombong atau gimana kan. Kalau yang datang menghadap pasti lebih respect lah dosen lah. Atau orang lain juga pada respect lah kalau kalian menunjukkan kesungguhan kalian kayak gitu. Mulainya kapan? Apakah sekarang atau nanti saat dinas? Kalau saat dinas emang bisa kesempatan kalian bertemu atau menchat dosennya. Saya rasa sih lebih susah ya. Lebih baik sesegera mungkin aja sih. Bilang aja, Pak, Bu, izin saya sudah mendapatkan sosialisasi dari Pak Bahar sebagai koordinator KTI. Kebetulan pembimbing saya untuk KTI kali ini adalah Ibu, gitu aja, atau Bapak. Kayak gitu aja sih. Mohon arahannya ya Bapak, mohon arahannya Ibu, gitu-gitu aja. Oh nanti ditanyain pasti, ini kamu gimana, kamu gimana, kamu udah ada modal atau apa? Jawab lah. Kayak gitu. Ingat, segala sesuatu itu harus dimulai dari hal-hal yang paling kecil seperti ini nih. Bagus nih pertanyaan Jenny nih. Oke ya Jenny ya, paham ya? Dan ini berlaku untuk teman-teman yang lain. Good luck. Oke, saya akhiri pertanyaan apa sosialisasi kali ini. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.